Lautaro Martinez, momen sulit sudah berlalu. Saya fokus pertandingan. Kapten Inter, Lautaro Martinez, menegaskan bahwa Davide Frattesi adalah pemain yang memiliki peran fundamental bagi timnya. Pernyataan ini disampaikan Lautaro setelah kemenangan Inter atas Lecce dalam laga Serie A, di mana Frattesi tampil gemilang. Frattesi membuka skor dengan gol pembuka dan juga berhasil memenangkan penalti yang berujung pada gol keempat Inter. Penampilan ini mempertegas peran vital sang gelandang, meskipun ia tidak selalu menjadi starter reguler. Frattesi tahu betapa pentingnya dia bagi kami, kata Lautaro kepada DAZN. Ketika dipanggil untuk bermain, dia selalu memberikan jawaban yang tepat. Kami tahu kualitasnya, dan dia selalu memberikan dorongan untuk meningkatkan performa tim. Lautaro juga berbicara tentang pentingnya kemenangan bagi tim. Gol itu penting, tapi yang lebih penting adalah kemenangan tim. Ketika Inter menang dan saya mencetak gol, rasanya 2 kali lebih membahagiakan, ujarnya. Pemain asal Argentina itu menambahkan bahwa dirinya bekerja keras setiap hari untuk membantu tim. Momen sulit sudah berlalu. Sekarang saya fokus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Lautaro. Inter terus menunjukkan konsistensi dalam performa mereka. Lautaro menekankan bahwa fokus utama tim adalah terus tampil sebagai protagonis di setiap pertandingan. Kami selalu siap dan konsentrasi penuh, terutama untuk minggu-minggu mendatang yang menantang, pungkasnya. Dengan peran penting pemain seperti Frattesi dan determinasi Lautaro, Inter tampaknya siap menghadapi tantangan besar untuk terus bersaing di papan atas Serie A. Meski baru teken kontrak, Dybala masih berpeluang cabut dari AS Roma. Paulo Dybala baru saja memperpanjang kontraknya dengan AS Roma. Akan tetapi hal tersebut tidak menutupkan sebagai La Joya untuk pergi meninggalkan klub di musim panas mendatang. Karena sudah mengumpulkan 24 jumlah laga di semua kompetisi pada musim ini, Paulo Dybala mendapatkan perpanjangan kontrak otomatis dengan AS Roma hingga musim panas 2026. Sebelum diikat dengan kontrak baru ini, pemain asal Argentina di musim panas tahun lalu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub. Chelsea dan beberapa raksasa Liga Arab Saudi dilaporkan tertarik untuk meminang mantan pemain Juventus tersebut. Meski baru saja menaikkan kontrak anyar, ternyata masih terbuka peluang bagi pemain 31 tahun untuk pergi dari ibu kota Italia dalam waktu dekat. Dilaporkan oleh jurnalis kondang Fabrizio Romano, di kontrak baru Dybala masih tersemat klausul rilis sebesar 12 juta euro, 202 miliar rupiah, yang juga tertaut di kontrak Dybala sebelumnya. Apabila di musim panas besok ada klub yang berani mengaktifkan klausul rilis tersebut, maka Dybala pun bisa pergi meninggalkan tim serigala ibu kota. Dybala sejak Roma dipegang oleh Claudio Ranieri mulai menjadi pilihan utama lagi di lini serang AS Roma. Terhitung La Joya terus menjadi starter di 8 pertandingan Serie A terakhir. Secara total Dybala telah tampil membela Roma sebanyak 19 kali pada ajang Liga Italia musim ini, dengan sumbangsi 5 gol plus 2 assist. Thomas Palacios segera tentukan masa depan hari ini. AC Monza jadi tujuan potensial. Pemain muda berbakat, Thomas Palacios, diperkirakan akan membuat keputusan penting terkait masa depannya hari ini. AC Monza dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk meminjam Palacios dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian, seperti yang disampaikan oleh Gazzetta dello Sport. Dalam pertandingan Serie A terakhir melawan Lecce, Palacios tidak termasuk dalam daftar skuad Inter. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa pemain tersebut akan segera meninggalkan klub, setidaknya sementara, untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak di klub lain. Keputusan akhir Palacios akan menjadi langkah penting dalam karirnya, dengan Monza yang siap memberikan kesempatan baginya untuk berkembang di panggung Serie A. Terlepas dari ketertarikan Bayer Leverkusen terhadapnya, karena Inter hanya ingin melepas pemainnya dengan status pinjaman. Gaji tinggi dan masa depan tak jelas, Juventus bisa jual Dusan Vlahovic. Juventus kini dihadapkan pada keputusan besar terkait Dusan Vlahovic setelah kedatangan Randal Kolo Muani dengan kontrak yang berakhir pada Juni 2026. Hal ini memunculkan lebih banyak pertanyaan mengenai masa depan Dusan Vlahovic, dengan beberapa spekulasi mengatakan bahwa Juve bisa menjualnya untuk menghemat 31 juta euro. Vlahovic telah menjadi pencetak gol utama musim ini, tetapi penampilannya yang kurang konsisten turut berdampak pada kinerja tim secara keseluruhan. Kehadiran Kolo Muani, yang didatangkan dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain, semakin memperkuat dugaan bahwa Vlahovic mungkin akan hengkang. Menurut calciomercato.com, Juve harus berhati-hati dalam menjual Vlahovic agar tidak mengalami kerugian finansial. Penyerang Serbia itu dibeli seharga 85,35 juta euro dari Fiorentina pada Januari 2022,
dan untuk menghindari kerugian besar, penjualan pada Juni 2025 harus mencapai setidaknya 20 juta euro. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan 30 juta euro yang diinginkan Juventus hanya 6 bulan lalu. Namun, masalah utama bagi Juventus adalah gaji Vlahovic, yang diperkirakan akan mencapai 12 juta euro bersih pada musim 2025 hingga 2026. Kontraknya berlaku hingga Juni 2026, dan klub sangat ragu untuk menyetujui kontrak baru yang akan mempertahankan gaji tinggi tersebut. Pada musim 2024 hingga 2025, gajinya tercatat sekitar 10,5 juta euro bersih. Jika Juventus memutuskan untuk menjual Vlahovic pada Januari 2025, mereka bisa menghemat sekitar 31 juta euro dari biaya gaji. Beberapa klub besar, termasuk Arsenal, bisa menjadi calon pembeli potensial. Dalam waktu dekat Tajon Buchanan akan memutuskan masa depannya. Masa depan Tajon Buchanan mulai menemui titik terang. Hari ini akan menjadi hari penting dalam menentukan langkah selanjutnya bagi pemain internasional Kanada tersebut. Torino dilaporkan akan mengadakan pembicaraan baru dengan Inter, melalui perantara, untuk merekrut Buchanan dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian. Klub Serie A itu melihat Buchanan sebagai opsi potensial untuk mengisi posisi bek sayap kiri. Minat dari banyak klub. Tidak hanya Torino, beberapa klub lain seperti AC Monza, Fiorentina, Ajax, dan Villarreal juga telah menghubungi Inter untuk meminjam Buchanan. Namun, pihak Inter dikabarkan lebih memilih agar pemain berusia 24 tahun itu tetap bermain di Italia guna mempermudah adaptasi dan pengembangan karirnya di Serie A. Davide Fratesi jadi mod dalam kemenangan Lecce 0-4 Inter Milan di Serie A. Davide Fratesi dan Inter Milan meraih kemenangan besar atas Lecce di Serie A. Nerazzurri perlu menanggapi kemenangan Napoli atas Juventus dengan mengambil 3 poin, dan itulah yang mereka lakukan. Inter melakukannya dengan gaya yang meyakinkan. Mereka mencetak 4 gol sekaligus menjaga gawangnya tetap bersih. Gelandang Davide Fratesi mencetak gol pembuka Inter. Kemudian Kapten Lautaro Martinez mencetak gol dari jarak jauh untuk menggandakan keunggulan Nerazzurri. Gol dari Denzel Dumfries dan Mehdi Taremi di babak kedua memastikan kemenangan mutlak. Gelandang Inter Davide Fratesi seolah mengakhiri spekulasi terkait masa depannya dengan menyatakan bahwa ia sangat bahagia bersama Inter. Pernyataan ini disampaikan setelah kemenangan 4-0 Inter atas Lecce. Meski performanya impresif, Fratesi kerap dikaitkan dengan rumor transfer, termasuk kemungkinan kembali ke Roma, pindah ke Napoli, atau bahkan merantau ke Premier League. Namun, Fratesi dengan tegas menyatakan komitmennya kepada Inter. Saya sangat bahagia di sini. Saya merasa seperti bagian dari keluarga, mulai dari pemain hingga staf, dan saya berusaha membalas kepercayaan mereka dengan segala cara, ujar Fratesi kepada Sky Sport Italia. Fratesi juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan terakhir adalah periode sulit baginya karena kondisi kesehatan neneknya yang memburuk. Bulan ini sangat rumit karena nenek saya tidak sehat. Gol dan kemenangan ini saya dedikasikan untuknya, ujarnya. Dengan kemenangan ini, Inter meraih 7 kemenangan tandang beruntun di Serie A, menunjukkan konsistensi luar biasa di musim ini. Fratesi pun berharap timnya dapat terus melangkah jauh di semua kompetisi. Kami merasa senang menjadi protagonis dimanapun. Kami memiliki grup yang solid, sehingga kelelahan terasa lebih ringan. Saya berharap kami bisa terus melangkah seperti ini, tutup Fratesi.